Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudaraku, agak berbeda dari edisi-edisi Sapaan Gembala saya yang sebelumnya. Hari ini izinkan saya memulainya dengan sebuah curhat. Saudara, orang bilang curcol gitu ya. Saya ingin mencurahkan isi hati dan perasaan saya dulu. Ketika video ini direkam, saya dan keluarga baru saja pulang dari menemani rekan-rekan relawan pengajar yang tergabung di dalam tim GKI Manyar mengajar. Jadi hari ini sudah pekan kedua kami datang ke sebuah panti asuhan, namanya Panti Asuhan Samaria yang ada di Wiyung, di Surabaya Barat. Kami melayani anak-anak di sana tiap weekend, tiap hari Sabtu untuk belajar. Range usianya sangat luas sekali. Jadi mulai dari anak-anak yang berusia 4 sampai 6 tahun, lalu anak-anak yang SD, SMP, SMA, bahkan beberapa di antara mereka sudah berkuliah. Beberapa relawan pengajar melayani atau mengajar di mata pelajaran matematika, lalu juga ada bahasa Inggris, ada juga kelas menjahit, saudara, dan anak-anak PAUD di usia 4 sampai 6 tahun. Mereka belajar mengenal huruf-huruf, belajar membaca dengan cara-cara yang sangat menyenangkan sambil bermain. Hari ini kami sangat menikmatinya dengan penuh kegembiraan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat terharu ketika melihat kebersamaan kami. Dan ketika melihat rekan-rekan relawan pengajar dengan penuh kegembiraan, dengan sangat sukacita, dengan sepenuh hati mereka. Mereka meluangkan waktu untuk mengajar adik-adik mereka yang ada di sana. Nah, saudaraku, satu pertanyaan yang kembali saya refleksikan sesudah pulang dari pelayanan di tempat itu adalah, kenapa kita mau melayani? Kenapa seseorang mau melayani sesamanya? Kenapa seseorang rindu ambil bagian di dalam pekerjaan, pelayanan, baik itu di gereja maupun di lingkup-lingkup yang lebih luas? Kalau kita berjumpa dengan pertanyaan itu, katakanlah biasanya pertanyaan itu ditanyakan di dalam lingkup pelayanan gereja. Kalau Anda adalah seorang pelayan Tuhan, kalau Anda adalah seorang fungsionaris gereja, aktivis di gereja, Anda melayani di gereja, pertanyaan yang sama diajukan kepada Anda, kenapa Anda mau melayani? Dan kalau itu pertanyaannya, biasanya kita akan menemukan beberapa versi jawaban. Ada orang yang mengatakan bahwa saya mau melayani karena saya terpanggil. Ada orang yang mau melayani dengan alasan karena saya kini sudah punya banyak waktu yang luang. Ketika saya masih muda, saya lebih sibuk. Ketika saya masih ada di usia produktif, saya tidak pernah punya waktu untuk melayani Tuhan melalui gerejanya. Tetapi sekarang saya sudah punya lebih banyak waktu luang untuk melayani, maka saya melayani. Ada sebagian orang lain lagi yang mengatakan, ketika ditanya kenapa Anda mau melayani, ada orang yang mengatakan karena saya ingin memuliakan Tuhan dengan bakat saya. Karena saya ingin bakat saya ini atau talenta yang saya miliki bisa berguna untuk pelayanan di gereja. Karena saya ingin bakat yang saya miliki ini berguna untuk pelayanan, untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani sesama. Ada begitu banyak versi jawaban selain yang saya sebutkan tadi. Kenapa seseorang atau kenapa Anda mau melayani? Apa motivasinya? Nah, saudara, tentu alasan-alasan itu sah-sah saja. Tetapi satu hal yang kita bisa pelajari dari bacaan leksionari hari ini adalah, mari kita buka dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Nanti Anda bisa membaca bagian ini lengkap. Tetapi saudara, dikatakan begini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Perhatikan kalimat berikutnya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Bagian ini menarik. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Dan ditutup dengan kalimat begini.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ketika kita mau melayani, kita merasa bahwa kita bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Kita seringkali mengatakan seperti itu. Saya ingin supaya bakat saya ini mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi di dalam bacaan leksionari kita dikatakan, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Dan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari bagian yang singkat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, saya merenungkan seperti ini. Kenapa kita mau melayani? Jawabannya adalah karena memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Kristus di dalam anugerahnya yang begitu besar sudah menebus hidup kita, menyelamatkan kita di dalam anugerahnya yang tidak mampu kita beli, bahkan dengan talenta dan bakat kita yang paling besar, yang paling baik, bahkan dengan kekayaan kita ataupun pikiran kita, hikmat kita yang paling luar biasa. Kita tidak dapat memberikan sesuatu kepadanya. Kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Oleh sebab itu, saudara, kenapa kita mau melayani? Jawabannya simpel. Karena memang sudah seharusnya demikian. Jikalau saya tidak melayani, jikalau saya tidak memberikan hidup saya, mengungkapkan rasa syukur saya lewat pelayanan saya kepada sesama yang dilayani dan dicintai oleh Kristus, maka dengan cara apa lagi saya bisa mengungkapkan syukur saya kepada Dia? Saya tidak bisa membeli anugerah itu, bahkan dengan pelayanan saya yang paling hebat sekalipun. Pelayanan adalah ungkapan syukur kita atas setiap anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu memberikan apapun kepada Dia. Bahkan pelayanan terbesar kita pun tidak dapat menambahkan kemuliaannya, karena Dia adalah mulia. Tetapi marilah kita terpanggil untuk melayani Allah dengan kesadaran bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh anugerah yang begitu besar. Terpanggilkah Anda untuk melayani sebagai ungkapan syukur Anda di dalam kehidupan sehari-hari lewat hal-hal terkecil yang kita lakukan? Mari kita mengingat Allah di dalamnya. Salam.